Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Saudara-saudaraku seiman, se-Indonesia dan sedunia, wabil khusus simpatisan dari SWM Channel ataupun simpatisan dari Raden Mas Panji Asmara yang kami hormati dan kami sayangi. Alhamdulillah, sekarang episode kedua saya menerangkan silsilah Kyai Mas Djoko Setioburnomo yang silsilahnya dari para kerajaan, sehingga saudara dan teman sekalian bisa memahami silsilah dari Kyai Mas Djoko Setioburnomo, bukan untuk pamer tapi untuk menerangkan sebenar-benarnya, sehingga apa yang saudara yakinin sehingga menjadi simpatisan yang sangat kuat. Di antaranya silsilah Kyai Mas Djoko Setioburnomo itu saya terangkan dari awal terciptanya Adam, atau juga alam masal atau alam bapa, atau juga dikatakan Sang Yang Zaman Jaya atau Sang Yang Atama, yaitu berumur 960 tahun. Siti Hawa atau juga yang dikatakan Sang Yang Zaman Jaya atau Sang Yang Dewi Kawahnya, dia mempunyai anak, yaitu seorang yang bernama Nabi Sis alaihissalam, atau juga yang dikatakan Sang Yang Seta, putra keenam Nabi Adam alaihissalam, yaitu umur 990 tahun. Nabi Sis alaihissalam mempunyai keturunan, mempunyai anak Sayyid Anwar, atau juga dikatakan Sang Yang Nur Cahya, menikah dengan Nurini binti Prabu Nur Hadi bin Prabu Rawangin bin Sang Yang Malija bin Sang Yang Babarbuana bin Azazil. Dia mempunyai keturunan atau seorang anak Sang Yang Nur Rasa, menikah dengan Dewi Sarwati binti Prabu Rawangin bin Sang Yang Malija bin Sang Yang Babarbuana bin Azazil. Mempunyai 3 orang anak, yaitu Sang Yang Wenang, Sang Yang Wening atau Dharmajaka, pendiri kerajaan Sri Lanka. Yang ketiga anaknya yaitu Sang Yang Taya. Dari putra Sang Yang Nurasa ini mempunyai keturunan untuk mencapai sampai ke silsilah, yaitu
Sang Yang Wenang atau Sang Yang Wasesa menikah dengan Dewi Sauti binti Prabu Hari, Raja Keling, India, binti Sang Yang Kalingga Pati. Sang Yang Wenang mempunyai anak yaitu menikah. Sang Yang Wenang menikah dengan Dewi Sauti binti Prabu Hari, Raja Keling, India, binti Sang Yang Kalinggapati. Mempunyai anak Sang Yang Tunggal. Punya istri dua. Istri nomor satu yaitu Dewi Rakti binti Yang Suyut, Raja Jin. Punya anak tiga yaitu Sang Yang Antaga atau Togok, Sang Yang Ismaya atau Semar, Sang Yang Manikmaya atau Batara Guru. Istri yang nomor dua yaitu Dewi Darwani binti Sang Yang Damarjaka bin Sang Yang Nurasa. Mempunyai keturunan yaitu Sang Yang Manikmaya yang diambil dari Sang Yang Manikmaya yaitu alias Batara Guru. Punya istri tiga. Istri nomor satu yaitu Dewi Uma. Punya putra lima yaitu Batara Sumbu, Batara Brahma, Sri Mahapunggung atau Dewa Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, Batara Wisnu. Istri yang nomor dua yaitu punya putra tiga. Sang Yang Ganesha, Sang Yang Tamara, Sang Yang Atmara. Batara Brahma atau Sri Mahapunggung alias Dewa Brahma menikah dengan Sri Saraswati dan Batara Brahma mempunyai keturunan yaitu Batara Sadana atau Brahma Nisita. Menikah dengan Dewi Sri Hunun binti Batara Wisnu bin Sang Yang Guru. Dia mempunyai keturunan Batara Satapa atau Tritusta dan mempunyai keturunan Bambang Parikanan. Menikah dengan Dewi Brahmaniki dan mempunyai seorang anak Sri Manumayasa. Menikah dengan Dewi Ratnawati. Membangun pertapaan Saptaraga atau candi bernama Semar Sanggah Samarasanta dan Putut Sapalawa. Dan dia mempunyai keturunan seorang anak yaitu Resi Sakutrem. Menikah dengan Dewi Nilawati. Resi Sakutrem mempunyai anak yaitu Begawan Sakri. Menikah dengan Dewi Sati binti Prabu Pertawijaya. Begawan Sakri mempunyai anak yaitu Begawan Palasara. Punya tiga istri, Dewi Purgantini, Dewi Kekaji, Dewi Watori. Dan dia Begawan Palasara mempunyai seorang anak Begawan Abiyasa, Maharaja Santajaya, Rakau Mataram Prasasti yaitu 32. Dan mempunyai seorang anak Pandu Dewi Nata, Pandu Dewanata Prasasti Dinoyo Sajayana 760. Dan dia mempunyai seorang keturunan yaitu Dananjaya, Raja Arjuna. Dan Raja Arjuna mempunyai anak yaitu Raja Abimanyu. Abimanyu mempunyai seorang anak Prabu Parikesit.
Pargesit mempunyai seorang anak Prabu Yudayana. Yudayana mempunyai seorang anak Prabu Yudayaka. Prabu Yudayaka mempunyai seorang anak Prabu Gandrayana. Dan Prabu Gandrayana mempunyai seorang anak Prabu Sri Aji Jayabaya, atau juga dikatakan Raja Kediri yang masyhur dengan jangka Jayabayanya. Prabu Jayabaya mempunyai anak Prabu Jaya Amijaya, dan Prabu Jaya Amijaya mempunyai seorang anak Prabu Jaya Amisena. Prabu Jaya Amisena mempunyai seorang anak Prabu Kusuma Wicitra. Prabu Wisima Kucutra mempunyai anak Prabu Citrasuma. Prabu Citrasuma mempunyai seorang anak Prabu Panca Indria. Prabu Panca Indria mempunyai seorang anak Prabu Anglingdria. Prabu Anglingdria mempunyai seorang anak Prabu Suwilacala. Prabu Suwilacala mempunyai seorang anak Prabu Sri Mahapunggung. Prabu Sri Mahapunggung mempunyai seorang anak Prabu Kandih Hawan atau Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara mempunyai Raden Gatayu. Raden Gatayu mempunyai seorang anak Raden Lembu Amiluhur. Prabu Lembu Amiluhur mempunyai seorang anak Raden Panji Asmara atau Bangun Inukertapati. Raden Panji Asmara mempunyai seorang anak Raden Kudalawian Mahesa Tandreman. Mahesa Tandreman mempunyai seorang anak Raden Banjaransari. Raden Banjaransari mempunyai anak Raden Mundingsari. Raden Mundingsari mempunyai anak Raden Mundingwangi. Mundingwangi mempunyai seorang anak Raden Pamekas. Raden Pamekas mempunyai seorang anak Raden Jaka Sesuruh atau Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit. Raden Jaka Sesuruh mempunyai anak Prabu Taruma Bahra Kumara. Prabu Taruma mempunyai seorang anak Prabu Hardaningkung, Raja Brawijaya I. Dan Raja Brawijaya I mempunyai anak Prabu Hayam Wuruk, Raja Brawijaya II, masa keemasan Mojopahit. Prabu Hayam Wuruk mempunyai seorang anak Raden Putra Brawijaya III. Raden Putra mempunyai seorang anak Prabu Partawijaya Brawijaya IV. Raden Angkawijaya Raden Damarwulan Brawijaya V Mojopahit terakhir. Raden Angkawijaya atau Raden Damarwulan mempunyai seorang anak yang Betara Katong Adipati Ponorogo I, dan yang Betara Katong mempunyai anak yang Doro Pronggo. Doro Pronggo mempunyai anak yang Sekar Putih Sidoarjo. Yang Sekar Putih mempunyai anak yang Irodongso, dan yang Irodongso mempunyai anak yang Irowongso atau keturunan Mataram. Yang Irowongso mempunyai anak yang Dipo, keturunan Mataram. Yang Dipo mempunyai anak Nyai Dira, istri Kertolumungsu Mataram. Nyai Dira mempunyai seorang keturunan Ki Kholil Kursidi. Dari Nyai Dira ini tergabunglah dari silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Ki Haji Kiai Abdul Qidam Pandilarangan yang punya anak 25 itu mempunyai anak Nyai Dira, juga yang Dipo yang dari silsilah kerajaan punya anak namanya Nyai Dira, istri Kertolumungsu Mataram. Nyai Dira mempunyai anak Ki Haji Kholil Kursidi atau Mbah Rencang, punya keturunan 20 orang. Dari Ki Haji Kholil Kursidi mempunyai keturunan Kedung Sari. Kedung Sari mempunyai keturunan Mbah Etika. Mbah Etika mempunyai keturunan Mbah Tiryo Latif beristri dengan Sipu Tiryo, mempunyai seorang anak 8 orang.
Di antaranya putra dari Mbah Tiryo Latif yaitu Ibu Sira mempunyai anak bersuamikan dengan Abdul Aziz atau Nito, mempunyai anak 3 orang. Dari Ibu Sira menikah dengan Bapak Abdul Aziz itu yaitu mempunyai keturunan Kyai Mas Joko Setio Purnomo atau Mas Rudi, atau juga dikatakan Mursyid Torekot Rodiah Hidriyah, atau juga pendiri pesantren Sarwangi Al-Muta'alimin. Dengan dibukanya sejarah silsilah bisa memantapkan kita untuk menjadi support, menjadi kekuatan menuju ke ilahiyah, biar kita tambah mantap bahwa kita tidak boleh meremehkan suatu pekerjaan keyakinan kita, karena silsilah kita dari Rasulullah dan para raja, jiwa kepemimpinan dan jiwa rohanian, maka kita harus terapkan sehingga kita bisa mencapai jalan yang sempurna. Demikianlah penerangan atau wasiat dari kami. Mudah-mudahan manfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Tusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.